Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Agribisnis Pangan dan Non-Pangan akan mempresentasikan materi yaitu tentang agribisnis kelapa. Kami mengambil studi kasus yaitu di Riau. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 7 terlebih dahulu, yaitu saya sendiri, Ella Mutiatin Zakiah dengan NIM 69, Yunita Eka Diah Pratiwi dengan NIM 72, dan Salva Salsabila dengan NIM 75. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu meliputi yang pertama adalah agribisnis kelapa di Riau, yang kedua yaitu potensi wilayah Riau, yang ketiga kondisi existing, yang keempat adalah regulasi dan juga kebijakan, yang kelima olahan atau nilai tambah, dan yang terakhir adalah permasalahan yang terjadi beserta dengan solusinya. Pembahasan yang pertama yaitu tentang agribisnis kelapa yang terdiri dari 3 subsistem. Yang pertama adalah subsistem hulu yang meliputi industri pembibitan kelapa. Nah, petani mendapatkan bibit kelapa itu dari kebunnya sendiri atau didapatkan dari kebun milik petani yang lain. Kemudian yang kedua adalah pemakaian pupuk dan juga obat-obatan. Nah, petani ini masih terbatas dalam ketersediaan input pertanian seperti pupuk dan juga obat-obatan, sehingga hasil yang didapatkan petani itu masih belum maksimal. Kemudian subsistem yang kedua adalah subsistem on farm. Pengusahaan usaha tani kelapa itu masih berbentuk perkebunan rakyat dengan ciri-ciri usaha tani yang masih tradisional, baik itu dalam segi teknologi usaha tani, input maupun pengolahan, semuanya masih dilakukan secara tradisional. Kemudian yang kedua adalah jarak tanam antar tumbuhan kelapa itu tidak teratur. Lalu penanaman kelapa yaitu dengan sistem tumpang sari. Tumpang sarinya itu dilakukan dengan komoditas yang permintaannya itu tinggi di pasaran. Kemudian subsistem yang terakhir adalah subsistem hilir, terdiri dari pengolahan dan juga pemasaran. Untuk pengolahannya sendiri bisa dikatakan masih sangat tradisional karena hanya sebagian kecil petani yang menerapkan sistem pengolahan ini. Bahkan pengolahannya itu hanya menghasilkan produk berupa kopra dan juga arang tempurung karbon serta pembuatan VCO. Kemudian untuk pemasarannya sendiri, sebagian besar petani di Riau ini langsung menjual produk hasil pertaniannya itu ke pedagang desa. Kemudian dari pedagang desa akan menjualnya kembali ke pedagang di tingkat kabupaten atau di tingkat provinsi. Nah, untuk selanjutnya yaitu potensi wilayah di Riau. Daerah Riau bisa dikatakan sebagai daerah yang sangat berpotensi untuk dikembangkan agribisnis kelapa, dikarenakan Riau ditetapkan sebagai daerah penghasil kelapa terbesar di Indonesia pada tahun 2020. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, itu mencatat bahwa produksi kelapa di Riau mencapai 387,9 ribu ton pada tahun 2020 dengan luas area perkebunan yaitu seluas 418.270 hektar. Nah, salah satu daerah penghasil kelapa terbesar di Riau yaitu terletak di Kabupaten Indragiri Hilir dan menjadi satu-satunya daerah yang menerapkan usaha tani kelapa hibrida di Indonesia. Bahkan daerah Riau ini sangat berkontribusi besar terhadap ekspor kelapa di Indonesia yang merupakan salah satu sumber devisa bagi negara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kondisi existing di Riau. Riau terletak di bagian tengah Pulau Sumatera, di mana memiliki luas daratan 89.150,15 km persegi dan luas lautan 18.782,56 km persegi.
Di daratan terdapat 15 sungai, sedangkan luas areal perkebunan kelapa di Riau mengalami penurunan pada 3 tahun terakhir, di mana pada tahun 2018 seluas 422.595 hektar, pada tahun 2019 seluas 421.002 hektar, dan pada tahun 2020 seluas 418.270 hektar. Daerah penghasil kelapa terbesar di Riau terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir yang menerapkan usaha tani kelapa hibrida, pola perkebunan inti rakyat atau PIR, sebagai usaha peningkatan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan rakyat. Kondisi alam Riau memiliki peluang besar dan sesuai untuk dikembangkannya komoditas kelapa. Riau memiliki iklim tropis yang sesuai untuk dibudidayakannya kelapa. Kesesuaian tanaman kelapa di lahan gambut pasang surut. Lahan gambut pasang surut yang direkayasa dengan tanggul dan trio tata air telah terbukti sesuai untuk pertanaman kelapa dan relatif tidak bersaing dengan tanaman lainnya seperti kelapa sawit. Pada kondisi cukup baik, produktivitas kelapa dalam di lahan gambut pasang surut lebih dari 1,48 ton per hektare per tahun setara kopra, lebih tinggi dari potensi rata-rata yaitu sebesar 1 ton per hektare per tahun setara kopra. Beberapa regulasi dan kebijakan mengenai komoditas kelapa diantaranya yang pertama, terdapat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1960 tentang produksi, pengolahan, perdagangan, serta peredaran kopra dan hasil-hasil kelapa lainnya, dalam arti kata yang seluas-luasnya. Yang kedua, terdapat Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/OT140/9/2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan. Masih mengenai regulasi dan kebijakan komoditas kelapa. Arah kebijakan pengembangan kelapa yang pertama adalah membangun kebun-kebun induk sebagai sumber benih dari varietas unggul yang sudah dilepas oleh Menteri. Di antaranya jenis kelapa dalam, kelapa genjah, kelapa hibrida, kelapa kopior, dan kelapa pandan-wangi atau hijau. 2. Penetapan blok penghasil tinggi atau BPT dan pohon induk terpilih atau PIT untuk kelapa unggul lokal. Yang ketiga, berintegrasi dengan institusi lain yang terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Desa Tertinggal, BUMN, swasta, KL lainnya, Pulsit atau Balit, dan perguruan tinggi. Yang selanjutnya, mengoptimalkan kegiatan yang terangkum dalam kawasan melalui budidaya, teknologi, pemberdayaan bertani, pengolahan, dan pemasaran. Dan yang terakhir adalah pengembangan kelapa yang tidak monokultur. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait olahan atau nilai tambah dari komoditas kelapa di daerah Riau. Yang pertama, ini ada minyak kelapa. Untuk minyak kelapa ini merupakan bagian yang paling berharga dari buah kelapa tersebut. Adapun kandungan dari minyak di daging buah kelapa tua sebanyak 34,7%. Minyak kelapa ini digunakan sebagai bahan baku industri atau sebagai minyak goreng. Minyak kelapa dapat diekstrak dari daging kelapa segar atau dapat diekstrak dari daging kelapa yang telah dikeringkan atau yang biasa disebut dengan kopra. Selanjutnya ini ada gula kelapa. Gula kelapa merupakan bahan pangan yang terbuat dari nira kelapa. Adapun nira kelapa adalah cairan manis yang diperoleh dengan melakukan perlakuan khusus terhadap manggar kelapa atau spata yang belum membuka pada umur tertentu. Prinsip dari pembuatan gula merah kelapa adalah dengan cara menguapkan air dalam nira sampai kekentalan tertentu. Kemudian nira kental tersebut dicetak menggunakan cetakan. Selanjutnya ini ada arang aktif. Arang tempurung kelapa adalah produk yang diperoleh dari pembakaran tidak sempurna terhadap tempurung kelapa. Sebagai bahan bakar, arang lebih menguntungkan dibandingkan dengan kayu bakar karena arang memberikan kalor pembakaran yang lebih tinggi dan asap yang lebih sedikit.
Selanjutnya ini ada olahan permen kelapa, jeli ataupun manisan. Permen kelapa, jeli ataupun manisan ini merupakan produk yang dihasilkan dengan cara mendidihkan campuran air dengan gula. Suhu yang digunakan ini berkisar antara 90 sampai 150 derajat Celcius. Adapun untuk permen dari air kelapa, menggunakan air kelapa sebagai bahan bakunya. Pengolahan air kelapa menjadi permen, jeli ataupun manisan ini dapat meningkatkan nilai tambah dari komoditas kelapa tersebut. Selanjutnya adalah permasalahan dan juga solusi dari agribisnis komoditas kelapa di daerah Riau. Yang pertama, kita tahu bahwasanya dalam usaha tani kelapa, efisiensi teknis dipengaruhi oleh kuantitas penggunaan, faktor-faktor dari produksi, kombinasi dari lahan, jumlah tanaman, terusi, garam, pestisida, dan tenaga kerja ini dapat mempengaruhi tingkat efisiensi teknis. Permasalahan yang terjadi adalah proporsi penggunaan dari masing-masing faktor produksi tersebut berbeda-beda pada setiap petani, sehingga masing-masing petani memiliki tingkat efisiensi yang berbeda-beda pula. Seorang petani dapat dikatakan lebih efisien dari petani lain jika petani tersebut mampu menggunakan faktor-faktor produksi lebih sedikit atau sama dengan petani lainnya, namun dapat menghasilkan tingkat produksi yang sama atau bahkan lebih tinggi dari petani lainnya. Permasalahan yang kedua, ini kita tahu bahwasanya potensi komoditas kelapa ini sangat melimpah di Riau, tetapi untuk produktivitasnya sangat rendah. Adapun solusi yang dapat dilakukan, yang pertama melakukan perluasan areal tanaman, meningkatkan jumlah penggunaan tenaga kerja, dan melakukan peremajaan kelapa terhadap tanaman yang sudah tua dan rusak. Selanjutnya, pemerintah dapat memberikan bantuan berupa pupuk dan juga bibit unggul nasional. Selanjutnya, pemerintah melalui dinas terkait perlu menyiapkan tenaga ahli atau pendamping lapangan atau penyuluh yang bisa membimbing petani. Permasalahan yang ketiga adalah Provinsi Riau merupakan sentra industri kelapa terbesar di Indonesia. Dalam perkembangannya, keberadaan industri kelapa terus menurun seiring dengan semakin menurunnya daya saing dari minyak kelapa dibandingkan dengan minyak kelapa sawit, sehingga industri dari kelapa tersebut terjebak dalam lingkaran setan, yakni harga beli kelapa petani rendah yang mendorong petani tersebut tidak lagi mengusahakan tanaman kelapa dengan baik dan diperparah oleh intrusi air laut dan juga tanaman kelapa yang tua. Adapun solusi yang dapat diterapkan, yang pertama adalah pengembangan untuk menyelamatkan industri kelapa Provinsi Riau dapat dilakukan melalui kemitraan integratif 3 stakeholder, utamanya yaitu petani kelapa, pengusaha kelapa atau pabrik pengolahan kelapa, dan pemerintah. Yang kedua, ini ada strategi prioritas lainnya adalah penetapan harga pembelian kelapa oleh pemerintah daerah, perbaikan infrastruktur kebun kelapa, replenishing, percepatan hilirisasi, industri pengelolaan kelapa secara terpadu, pengembangan UKM pengelolaan kelapa, peningkatan akses petani terhadap bibit kelapa unggul. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.